memupuk bintang lebih dini. Mesin gol Manchester City yang dipinjamkan bisa jadi penerus Erling Haaland bagi Pep Guardiola di masa depan. Kejutkan publik. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Al Hilal. Sempat terpaku keadaan. Cedera nyaris bikin John Stones pensiun musim lalu, kini saatnya bangkit lebih tinggi lagi. Bursa transfer Manchester City incar Camavinga, Real Madrid siap lepas di harga 1 triliun. Deal kah? Go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Memupuk bintang lebih dini. Mesin gol Manchester City yang dipinjamkan bisa jadi penerus Erling Haaland bagi Pep Guardiola di masa depan. Manchester City membuka musim 2025/26 dengan tekad bangkit setelah musim lalu tertinggal 13 poin dari juara Liverpool. Konsistensi yang hilang dan kreativitas yang tumpul membuat skuad asuhan Pep Guardiola tampil di bawah ekspektasi. Namun, musim panas ini membawa angin segar. Kehadiran Ryan Cherki, Tijjani Reijnders, dan Ryan Ait-Nouri memberi nafas baru di tengah skuad yang menua, sementara beberapa pemain muda dipinjamkan untuk berkembang. Awal musim ini, City mencatat 4 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan, namun satu hal tetap konsisten, performa memukau Erling Haaland. Dengan gol penentunya melawan Brentford, Haaland kembali menunjukkan ketajamannya. Usianya baru 25, tapi sudah mencetak 136 gol dari 155 laga, angka luar biasa. Menariknya, Guardiola mulai melirik ke masa depan pada seorang striker muda berusia 20 tahun yang kini mencuri perhatian di Championship. Mungkinkah dia penerus Haaland? Bagaimana menurut Anda? Apakah City sudah punya pewaris tahta Haaland? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kejutkan publik. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Al Hilal. Manchester City terus mencari cara memperkuat lini tengahnya. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Sergej Milinkovic-Savic, gelandang Serbia yang kini bermain untuk Al Hilal. Meski bermain di Liga Pro Saudi, performanya tetap impresif, 12 gol dan 6 assist sepanjang musim 2024/25, angka luar biasa untuk seorang gelandang tengah. Bukan hanya kreator, Sergej juga dikenal sebagai finisher tajam dari lini kedua. Ia melepaskan sekitar 80 tembakan dalam semusim, menunjukkan agresivitas dan kontribusi ofensif yang signifikan. Tinggi 1,93 meter, ia juga tangguh dalam duel udara dan efektif dalam bola mati. Di level kontinental, ia mencatat 1 gol dan 1 assist di Liga Champions Asia musim ini. Di timnas Serbia pun kontribusinya terasa, mencetak gol lewat tandukan saat menundukkan Swedia 3-0. Milinkovic-Savic dapat menjadi solusi jangka menengah untuk City yang kini masih sangat mengandalkan De Bruyne dan Rodri. Gaya box to box dan fleksibilitas taktisnya cocok untuk ritme cepat Premier League. Bagaimana menurut Anda? Apakah Milinkovic-Savic layak berseragam Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sempat terpaku keadaan. Cedera nyaris bikin John Stones pensiun musim lalu, kini saatnya bangkit lebih tinggi lagi. Musim lalu menjadi salah satu periode paling kelam dalam karier John Stones. Bek andalan Manchester City ini hanya tampil 11 kali di Premier League dan total 20 kali di semua ajang, angka yang menggambarkan betapa cedera telah membatasi perannya. Cedera kaki dan hamstring datang silih berganti, membuatnya harus absen hampir setiap bulan, terutama antara November hingga Desember. Bahkan, cedera hamstring pada Februari nyaris menutup musimnya lebih awal. Rasa frustasi mendalam sempat membuat Stones berpikir untuk pensiun. Musim lalu itu berat buat saya, sampai ke titik saya berpikir untuk berhenti, ujar Stones kepada BBC.
Ia merasa sudah sangat profesional, menjaga tubuh, berlatih maksimal, namun tetap terjatuh tanpa alasan yang jelas. Kini di usia 31, Stones kembali dipanggil timnas Inggris. Absen lawan Manchester United musim ini sempat menimbulkan kekhawatiran, tapi kabarnya kondisinya tak serius. Harapan untuk kebangkitan pun menyala. Bagaimana menurut Anda, akankah John Stones mampu kembali ke performa terbaiknya musim ini? Beri dukungan atau pendapatmu di kolom komentar. Bursa transfer Manchester City incar Camavinga, Real Madrid siap lepas di harga 1 triliun. Dealkah? Manchester City dikabarkan tengah membidik Eduardo Camavinga dari Real Madrid untuk bursa transfer Januari 2026. Gelandang 22 tahun asal Prancis itu mulai kehilangan tempat di bawah arahan Xabi Alonso, hanya bermain 66 menit dari 8 laga La Liga musim ini tanpa satupun jadi starter. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub top Eropa. City disebut sangat tertarik melihat Camavinga sebagai calon penerus jangka panjang Rodri. Real Madrid pun dikabarkan siap melepasnya jika ada tawaran sekitar 52 juta atau 1,06 triliun rupiah, harga yang dinilai masih realistis bagi City. Pep Guardiola menilai gaya bermain Camavinga cocok dengan filosofi possession football yang diusungnya. Dengan fleksibilitasnya di lini tengah, bahkan bisa dimainkan sebagai bek kiri darurat, Camavinga dinilai sebagai aset berharga untuk jangka panjang. Dengan pengalaman 185 laga bersama Madrid dan koleksi gelar Liga Champions serta La Liga, ia juga membawa mental juara yang dibutuhkan City. Apakah menurut Anda City harus mengamankan Camavinga secepatnya? Atau ada opsi lain yang lebih cocok? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Mini main di MU, Joshua Zirkzee siap hengkang demi Piala Dunia. Joshua Zirkzee dikabarkan mulai mempertimbangkan hengkang dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2026. Musim ini, ia baru mencatat total 82 menit bermain, situasi yang membuatnya khawatir kehilangan tempat di timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026. Kehadiran Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo membuat persaingan di lini depan MU makin ketat. Bahkan saat melawan Grimsby Town di Carabao Cup, Zirkzee tak juga dipercaya menjadi starter meski musim lalu tampil 49 kali di berbagai kompetisi. Ronald Koeman pun belum lagi memanggilnya ke timnas Belanda dalam 1 tahun terakhir. Nama Zirkzee tak ada dalam skuad untuk laga kualifikasi melawan Malta dan Finlandia. MU sebenarnya memilih mempertahankannya musim panas lalu dan melepas Rasmus Højlund, tapi dengan produktivitas Sesko yang mulai meningkat, peluang Zirkzee makin terbatas. Kini, ia dilirik klub Serie A seperti Como dan Juventus yang siap menawarkan menit bermain lebih banyak. Kontraknya di MU masih berlaku hingga 2029, tapi jika situasi tak berubah, pintu keluar Old Trafford tampak semakin terbuka. Bagaimana menurutmu, apakah Zirkzee sebaiknya bertahan dan bersaing atau hengkang demi karier internasionalnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea tikung Arsenal. Siapkan 676 miliar demi bajak gelandang Barcelona. Chelsea dikabarkan siap menyalip Arsenal dalam perburuan gelandang muda Barcelona, Marc Casado. Klub asal London tersebut tengah menyiapkan dana besar senilai 35 juta euro atau sekitar 676 miliar rupiah untuk merekrut lulusan Akademi La Masia itu. Menurut laporan The Daily Briefing, langkah ini diambil Chelsea setelah gagal merekrut Fermin Lopez pada musim panas lalu. Kini, dengan bursa transfer musim dingin yang kian dekat, Casado menjadi incaran utama untuk memperkuat lini tengah The Blues. Pemain berusia 20 tahun ini dikenal memiliki kemampuan bertahan dan distribusi bola yang solid, dua kualitas penting yang dibutuhkan Chelsea untuk menambah kedalaman skuad di paruh kedua musim. Arsenal juga dilaporkan mengamati situasi Casado
Namun Chelsea tampaknya tak mau kalah cepat dari rival sekotanya. Dengan potensi besar dan usia muda, apakah Casado bisa menjadi jawaban bagi lini tengah Chelsea? Ataukah Barcelona sebaiknya mempertahankan talenta mudanya ini? Bagaimana menurutmu, layak atau terlalu mahal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gyökeres rajin cetak gol buat Arsenal, hanya soal waktu jadi lebih baik. Start Viktor Gyökeres bersama Arsenal memang belum meledak. Namun, banyak yang meyakini ketajaman striker asal Swedia itu hanya soal waktu. Didatangkan dari Sporting CP dengan mahar 64 juta, ekspektasi besar langsung menyambutnya berkat performa impresifnya musim lalu. Namun hingga kini, Gyökeres baru mencetak 3 gol dalam 10 penampilan, semuanya hanya datang dari 2 laga. Meskipun begitu, legenda Inggris Gary Lineker tetap optimistis. Menurutnya, Gyökeres sudah memberikan dampak positif di lini depan Arsenal. Dia memberi mereka ancaman di belakang, menciptakan ruang untuk gelandang dan sayap. Larinya agresif dan selalu mencari ruang di kotak penalti, kata Lineker kepada Metro. Dengan kembalinya Bukayo Saka dari cedera, Lineker yakin suplai bola untuk Gyökeres akan semakin lancar. Ia pun memprediksi bahwa gol-gol dari sang striker akan segera mengalir. Ini cukup menjanjikan untuk Arsenal. Saya kira kita akan menyaksikan persaingan juara yang seru musim ini, tambahnya. Bagaimana menurut kamu, apakah Gyökeres akan segera jadi mesin gol Arsenal? Atau terlalu mahal untuk kontribusi saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Liverpool lagi bobrok, 4 pemain dianggap tak berguna. Kekalahan dramatis Liverpool dari Chelsea memunculkan kritik pedas. Dalam laga pekan ke-7 Premier League 2025/26 di Stamford Bridge (Sabtu 4 Oktober 2025), The Reds takluk 1-2 setelah kebobolan di menit-menit akhir. Setelah tertinggal lewat gol jarak jauh Moises Caicedo di menit ke-14, Liverpool sempat bangkit lewat gol Cody Gakpo di menit ke-63. Namun, Estevao memastikan kemenangan tuan rumah di injury time menambah luka pasukan Jurgen Klopp. Performa buruk Liverpool menuai komentar tajam dari legenda Manchester United Gary Neville. Ia secara terang-terangan menyebut 4 pemain The Reds sebagai tidak berguna: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, dan Cody Gakpo. Di 15 hingga 20 menit terakhir, para pemain kreatif Liverpool benar-benar hilang arah. Mereka membuang peluang, kehilangan bola, dan tidak memberi kontribusi nyata, ujar Neville dikutip dari Daily Start. Ia juga mengkritik Wirtz yang dinilainya gagal masuk ke permainan, serta menyindir keras Gakpo dan Salah. Tak hanya lini depan, Neville juga menyoroti Milos Kerkez yang dinilai kewalahan menghadapi Pedro Neto. Apakah kritik ini berlebihan atau memang sudah waktunya Liverpool melakukan perubahan besar? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.